Oke ya, bagaimana potensi pergerakan harga emas ya setelah pertemuan opsi dari malam. Kita lihat dulu apa isi dari pertemuan FOMC tersebut ya. Kita lihat di sini suku bunga dipangkas 20 basis poin, sama sama seperti harapan pasar ya, menjadi 4 sampai 4,25%. Jadi penurunan suku bunga ini pertama kali ya sejak Desember tahun lalu. Baru bulan inilah Fed kemudian menurunkan suku bunganya kembali ya. Di tahun 2025 ini adalah penurunan yang pertama. Jadi siklus suku bunga ini dimulai lagi setelah sempat berhenti ya, terakhir itu pada 2024, dimulai 2023 akhir sampai 2024 ya. Setelah pandemi kemudian geopolitik yang membuat inflasi yang tinggi, kemudian Fed mulai menaikkan suku bunganya untuk melawan inflasi, dan terakhir itu tingkat suku bunga sampai dengan Desember tahun lalu ya. Kemudian Fed menahan penurunan suku bunga ini, dan baru kali inilah kembali The Fed memulai lagi siklus penurunan suku bunganya. Kemudian dari si pertemuan tersebut hanya ada satu anggota gubernur ya, Stephen Miran. Stephen Miran ini adalah yang baru ditunjuk ya, Dewan Gubernur yang baru ditunjuk, penasihat keuangan Gubernur Putih. Satu orang inilah yang tidak setuju dengan pemotongan 25 basis poin ya, tapi bukannya mempertahankan suku bunga, bahkan dia lebih memilih untuk pemotongan yang lebih besar ya, sebesar 50 basis poin. Kemudian juga The Fed mengindikasikan akan menaikkan suku bunganya sampai dengan 50 basis poin ya, atau sebesar 0,5% sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Dan pertemuan selanjutnya itu adalah pada bulan depan ya, bulan Oktober akan ada pertemuan lagi, kemudian November tidak ada, dan terakhir tahun 2025 ini di bulan Desember. Jadi sampai akhir tahun itu akan ada penurunan sebesar 50 basis poin lagi ya, indikasi dari pertemuan yang kemarin. Akan ada penurunan sebesar 0,5% ya. Bisa saja di bulan Oktober ya, ataupun di bulan Desember, bulan Desember. Kemudian diindikasikan juga bahwa akan ada tahun 2006 akan ada satu kali penurunan suku bunga sebesar 0,25% ya. Kemudian juga proyeksi ya. Ini proyeksi pertumbuhan PDB ya, pendapatan bruto atau GDP-nya, itu The Fed menaikkan ya, merevisi PDB-nya. Tahun 2025 ini diprediksi dari yang sebelumnya 1,4% diprediksi ini akan meningkat 1,6%. Kemudian tahun 2026 juga diproyeksikan meningkat dari 1,6% ke 1,8% ya. Dan di 2027 juga prediksi akan meningkat, direvisi dari 1,8 menjadi 1,9. Selain itu juga The Fed merevisi ya inflasinya. Inflasi untuk tahun ini sih kan tetap di angka 3%. Kemudian untuk tahun 2026 prediksi ini meningkat ya di 2,4%. Sebelumnya direvisi akan ada kenaikan inflasi sebesar 2,6% tahun 2026. Saat ini inflasi Amerika itu terakhir bulan lalu dirilis di angka 2,9% ya, targetnya ini akan ada kenaikan sampai 3% untuk tahun ini. Kemudian proyeksi intinya 1,3% tahun 2025, 2026 juga prediksi meningkat. Tingkat pengangguran diperkirakan 4,5% ya untuk tahun ini. Tapi tahun depan direvisi nih jadi 4,4% ya. Kita tahu dengan penurunan suku bunga ini diharapkan akan meningkatkan, akan menyerap tenaga kerja ya. Jadi memang The Fed ini mengambil langkah menurunkan suku bunga karena memang data-data tenaga kerja terlihat mulai meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Itu di angka 4,3% pada data tingkat pengangguran yang dirilis bulan Agustus di awal bulan September kemarin ya. Proyeksinya ini akan turun dari 4,5%, proyeksikan turun ke 4,5%. Jadi dengan penurunan suku bunga ini diharapkan
tenaga kerja itu dapat diserap lebih banyak gitu ya. Namun juga terlihat di sini kita masih khawatir dengan kemungkinan laju inflasi ini akan kembali naik, maka proyeksinya ini ditingkatkan ya, proyeksi kenaikan inflasi untuk tahun 2026 direvisi. Jadi seperti itu ya, bagaimana apa yang terjadi dengan harga emas ya, dengan kebijakan proyeksi ke depan dari Federal Reserve atau bank sentralnya Amerika. Kemudian jika kita lihat di chart ya, chart di saat ini, setelah kemarin diumumkan penurunan suku bunga, memang terlihat emas itu kemudian mencapai tertingginya sepanjang masa saat ini ya, di 3.707 kenaikannya kemarin. Kemudian turun ya setelah pidato dari Jerome Powell, dan bahkan hari ini kita lihat turunnya itu sudah di 3.000, ada di 3.633 ya. Jadi dengan proyeksi dan indikasi akan diturunkannya 2 kali suku bunga tahun ini ya, sebesar 0,5% ya, akan ada indikasi mengindikasikan ya, mengindikasikan akan menurunkan suku bunganya sampai akhir tahun itu sebesar 0,5%. Maka pergerakan harga emas ini akan naik ya, karena dengan suku bunga tersebut akan mendukung kenaikan harga emas ya. Nah, namun menurut saya juga dengan dinaikannya inflasi itu artinya kedepannya ya, kedepannya tahun 2026 juga kita sudah lihat proyeksinya akan satu kali penurunan. Jadi ada kemungkinan di tahun depan jika memang data-data inflasi ya tidak ada inflasi ini sampai inflasi itu meningkat, maka tahun depan Fed akan lebih hawkish ya, akan lebih hawkish lagi. Itu artinya akan menahan kenaikan harga emas. Jadi untuk saat ini jika kita uh, bisa ambil satu buah prediksi gitu ya, harga emas ini masih akan terus berlanjut kenaikannya. Kemungkinan dengan indikasi dari The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 0,5%. Kita coba buat prediksi kenaikan harga emas ya, kita tarik Fibonacci expansion ya, dari kan sebelumnya harganya tertinggi itu di 3.674 ya, kemudian sempat tahan dan kemudian breakout ya. Jadi kalau kita tarik dari low sebelum harga itu breakout, kemudian kita ambil harga tertingginya yang sudah ada saat ini, kita tarik area retracement atau area pullbacknya itu sampai di low yang hari ini, maka kita bisa buat satu perkiraan bahwa kenaikan harga emas ini bisa berlanjut di titik yang pertama itu sampai di angka 3.000, di sekitaran 3.760-an ya, 3.760. Dan angka-angka resistannya ya jelas yang pertama kan di high yang saat ini ya 3.707, kemudian selanjutnya jika kita tarik Fibo expansion itu ada di 3.763 ya. Kemudian angka supportnya yang jika kita lihat pergerakan harga emas saat ini, kita bisa tarik satu garis ya. Yang pertama jelas di angka ini ya, angka 3.000, ini di 3.630-an ini memang ada support. Jadi terlihat pada pergerakan saat ini aja ketika harga itu sampai ke 3.670-an, kemudian harga itu
kembali ya, coba ke resistan atasnya. Ini level yang perlu diperhatikan. Kemudian level support terdekat selanjutnya itu kita lihat dari pergerakan harga harian ya. Lihat ini ada harga ya, di sekitaran ya, harga 3.575. Dan menurut saya kalau lebih jauh ya, lebih jauhnya walaupun ada koreksi asas profit taking tahun ini, secara teknikal bisa kita lihat itu di harga ya, jadi ini kan harga, jadi kan kita bisa lihat ya, jadi kenaikan ini kan dimulai kenaikan harga pas ini kan setelah ini ya, setelah pidato Jerome Powell tanggal 22 Agustus di simposium di Jackson Hole. Saat itu Jerome Powell cukup dovish ya. Jerome Powell itu cukup dovish suku bunga. Jadi baru pertama kali ya dia katakan itu bahwa suku bunga itu kemungkinan akan dipercepat, dan itu ditangkap oleh pasar pada bulan September ini akan turun suku bunga, dan memang sudah terbukti suku bunga itu sudah diturunkan. Jadi sebelum harga itu naik ya, sebelum pidato dari simposium dari pidato Jerome Powell di simposium tersebut ya, terlihat harga pergerakan emas ini dari bulan April, kemudian mulai April ya, Mei, Juni, Juli sampai pertengahan Agustus terlihat pergerakannya sampai sideways terlihat ya, dengan angka resisten di 3.000 ya, 3.500 ketika itu ya. Namun setelah pidato dari Jerome Powell yang sangat dovish, kemudian harga emas terus berlanjut ya kenaikannya, juga didukung oleh data-data ekonomi yang mendukung untuk penurunan suku bunga, tenaga kerja yang melambat, kemudian inflasi yang cenderung stabil ya. Nah, kita bisa ambil satu buah prediksi ya, penurunan harga emas ini kalau terjadi harga taking gitu ya, karena memang semenjak pidato dari Jerome Powell tanggal 22 Agustus itu ya, tanggal 22 Agustus kan waktu itu harga masih di sekitaran 3.300, dia naik 3.300, low-nya itu low-nya di angka ya hari itu atau ini ya, low-nya itu ada di 3.333, kemudian dia naik terus ya, yang cukup panjang, yang cukup panjang sampai 3.707. Jadi dari 3.333 naik sampai 3.707 ya, ada kenaikan sekitar 300 US dollar per ounce-nya. Kalau misalnya ada profit taking gitu ya cukup dalam, menurut saya levelnya memang jauh itu jauh atau tidak akan susah ya untuk sampai kembali ke angka 3.300. Kalau kita lihat di sini ya paling bisa kita asumsikan penurunan harga emas gitu ya sampai ke high-nya yang di sini tadi 3.500 ya, di 3.500 ini ya, ini bisa menjadi support yang cukup kuat untuk menahan penurunan harga emas. Kemudian jika kita coba tarik ya dari semenjak tanggal 22 Agustus kemudian ke potensi ya, dari tanggal 22 sini ya, 22 Agustus jika kita coba tarik garis Fibonacci retracement, kemudian kita tarik dari harga tertingginya yang kemungkinan ya dari Fibonacci advance yang harus kita tarik
maka eh, kalaupun sampai ke 5 ke harga 3.500 itu ada koreksi sampai ke 61,8%, gitu ya. Jauhnya biasanya dengan manipulasi yang cukup lebar, profit taking itu atau koreksi atau pullback itu kembalinya ke angka 23,6% sampai 38,3% ya. Sini di sekitaran ya 3.600 ya, paling jauh di 3.550-an. Ini kalau kita asumsikan ya, kita ambil paling jauh di ekspansi kenaikan harga emas itu sampai di 3.761. Kalau misalnya kenaikannya lebih tinggi ya, kita juga bisa tarik gitu retracementnya. Harganya lebih tinggi maka retracementnya pun akan lebih harga retracementnya pun akan lebih di atasnya lagi. Jadi eh, itu ya, jadi ini potensi pergerakan harga emas saat ini setelah keputusan suku bunga ya, atau setelah pertemuan Federal Open Market Committee tadi malam ya, dengan kemungkinan dengan indikasi penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin atau 0,5% sampai akhir tahun ini, kemudian juga dengan projection inflasi yang ditingkatkan ya, memang pergerakan harga emas ini cenderung akan naik ya, namun kenaikannya terbatas ya, dengan proyeksi penurunan suku bunga atau indikasi yang diberikan oleh The Fed bahwa akan ada penurunan suku bunga sebesar 0,5% sampai akhir tahun ini, mendukung untuk kenaikan harga emas ya. Tetapi dengan proyeksi inflasi yang yang dinaikkan pada tahun depan, maka kemungkinan kenaikan harga emas juga akan tertahan ya, karena dengan inflasi yang tinggi maka kecenderungannya bank sentral akan lebih hawkish mengenai suku bunganya. Saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan bisa bantu trading teman-teman semua untuk mendapatkan profit. Dan jangan lupa trading itu selalu pasang stop loss ya, dijaga kecukupan modalnya. Trading jangan pakai string. Kemudian trading juga harus berdasarkan analisa fundamental ataupun teknikal.